Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita membahas tentang uji hipotesis. Jadi, kalau kemarin sudah statistik deskriptif yang kita pengen mengetahui rata-rata, standar deviasi, max, min, dan jumlah datanya, kita coba sekarang statistik inferensial. Nah, pengantarnya adalah uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis? Hipotesis adalah hipotesis atau disingkat hipotesis adalah suatu asersi atau assertion atau dugaan atau konjektur mengenai parameter di satu atau lebih populasi. Terdapat dua macam hipotesis. Yang pertama adalah H0 atau hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi ditandai dengan adanya lambang sama dengan pada hipotesis tersebut. Hipotesis nol dilambangi dengan H0. HO kadang-kadang kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian hipotesis alternatif negasi dari hipotesis nol lambangnya H1 atau kadang-kadang HA, hipotesis alternatif. Nah, tipenya adalah seperti ini. Tipe A adalah mu sama dengan C, mu tidak sama dengan C. Tipe A lagi mu sama dengan mu A sama dengan mu B. H1-nya mu A tidak sama. Jadi H0 dan H1 itu berkebalikan. Kalau ini sama dengan, ini tidak sama dengan, ini sama dengan, ini tidak sama dengan. Tipe B, mu kurang dari sama dengan C, mu lebih dari C. Tipe B, mu A kurang dari mu B, mu A lebih dari mu B. Tipe C, mu lebih dari sama dengan C, mu kurang dari C. Tipe C, mu A lebih dari sama dengan mu B, mu A kurang dari mu B. Jadi sekali lagi, hipotesis 0 dan H1 itu mesti berkebalikan. Misalnya ini ada uji dua faktor. Jadi di sini ada dua faktor. Ada kita gambar ini namanya uji kritis. Daerah kritis yang kita ajar ini luasnya adalah alfa per 2, ini alfa per 2. Kemudian nilai kritisnya dari tabel statistika, nilai kritis dari tabel statistika juga. Ini disebut dengan DK atau daerah kritis. Daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. Kalau H0 diterima berarti H1-nya yang ditolak. Uji satu ekor kanan, jadi di sebelah kanan, jadi luasnya ini ada alfa, nilai kritisnya dicari dari tabel statistika, daerah kritisnya ini, daerah penolakan H0-nya itu juga. Uji satu ekor dari kiri, luasnya ini sama, nilai kritisnya di sini, daerah kritisnya di sini, daerah penolakan H0-nya di situ. Prosedurnya ada 6-7 prosedur. Yang pertama adalah rumuskan H0 dan H1, yang kedua adalah tentukan taraf signifikansi, ini dari soal alfa. Biasanya kalau umumnya alfanya digunakan adalah 5%. Kalau kita di dunia medis kadang-kadang 1%. Kalau di dunia sosial biasanya adalah 10%. Kemudian pilihlah statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, ini yang paling susah. Pilihlah statistik uji yang cocok. Jadi ya yang menentukan cocok tidaknya itu nanti macam-macam faktor. Kemudian hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data amatan atau observasi. Perhitungan uji ini dilakukan secara manual, dapat juga dilakukan dengan paket program statistik yang sudah kita gunakan, Excel, SPSS. Yang selanjutnya tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan nilai signifikansi yang telah ditetapkan. Jadi sudah diketahui alfanya. Tentukan keputusan uji, jadi H0-nya diterima berarti H1-nya ditolak, H1-nya ditolak berarti H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritis, maka H0 ditolak. Jika P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kemudian tulis kesimpulan berdasarkan keputusan uji. Sebaliknya, kesimpulan dirumuskan dengan bahasa sehari-hari, bukan dengan terminologi statistik, dan koheren dengan permasalahan yang dirumuskan tadi di awal penelitian. Nah, ini misalnya ada statistik uji Z, populasi normal dengan sigma kuadratnya diketahui. Populasi normal ini juga dengan alfa kuadratnya tidak diketahui. Ini pakai uji Z, ini pakai uji T. Kenapa? Yang membedakan adalah ini sigma kuadratnya diketahui, ini sigma kuadratnya tak diketahui. Kemudian ini ada uji Z ketika populasi normal independen 1 dan 2 diketahui. Kemudian ada populasi normal dan independen dengan ininya tidak diketahui. Nah, kemudian ada juga populasi normal yang independen, alfa kuadrat tidak diketahui, populasi normal ini juga tak diketahui. Nah, contohnya, menurut pengalaman selama beberapa tahun terakhir, ya uji mata standar diberikan oleh siswa-siswa SMU di Surakarta ratanya 74,5 dengan deviasi baku 8. Tahun ini dilaksanakan metode baru dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang studi matematika tersebut. Setelah metode baru tersebut dilaksanakan secara random dari populasinya, diambil 200 siswa untuk dites dengan ujian matematika standar dan ternyata 200 siswa tersebut mulai rata-rata 75,9
Jika diambil alfa 5%, apakah yang dapat dibilang bahwa metode baru tersebut meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika? Nah, ini mu 0, kemudian ini alfa, deviasi bakunya ya, sigma, mohon maaf, sigma. Kemudian ini n, jumlah siswanya, ini X bar. Jadi 74,5, 75,9. H0-nya mu kurang dari 74,5, metode baru tidak meningkatkan kemampuan siswa. H1-nya adalah mu lebih dari 74,5, metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Meskipun tadi ya, misalnya kita back sebentar, ini kan terlihat bahwa 74,5 dan 75,9 berbeda ya dan meningkat. Tapi secara statistik kita perlu uji lagi. Jadi tidak langsung, oh meningkat. Tapi kita perlu uji statistik lagi, apakah dia meningkat atau tidak. Kita ambil alfanya 0,5% atau 0,05, statistik ujinya adalah Z, X bar kuadrat min mu 0 per sigma per akar N01. Z-nya 75,9 dikurangi 74,5 per 8 per akar 200, 1,4 per 8 per 14,142, 1,4 per 0,566, ketemunya adalah 2,474. Darah kritisnya 1,65 dengan interpolasi. Nanti baca tabel. Jadi DK adalah Z lebih dari 1,5 karena 2,475 lebih dari 1,675 berada di sini ya sekitarnya ya. Ini lebih dari 1,5, 2,75, maka H0-nya ditolak. Jadi metode baru dapat meningkatkan kemampuan matematika. Jadi tadi secara kasat mata meningkat, kita uji ternyata juga meningkat. Ada nggak Pak yang tidak meningkat? Kita uji dulu. Memang beberapa kasus tertentu angkanya itu bertambah, tapi ternyata secara statistika tidak meningkat. Nah, contoh 2. Untuk melihat apakah rataan nilai mapel pelajaran matematika siswa kelas 3 SMA entah mana dari lebih dari 65 secara random dipilih dari populasi diambil 20 siswa, ternyata nilai kedua siswa tersebut adalah 51, 71, 76, 81, 67, 98, 58, 69, 87, 74, 79, 81. Jika dia alfa 1% dan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, sigma X ini kita hitung ya. Jadi tadi kita jumlahkan nilainya semua. Ternyata 892 sigma X kuadrat. Jadi kita kuadratkan datanya satu-satu. Nanti ketemunya 68044 sehingga X bar sama dengan 392 per 12 74,99. S dengan rumus yang kita ketahui bahwa N kali sigma kuadrat per sigma X kuadrat kan per ini 12 kali 11 jadinya 12,572. H0-nya, mu-nya adalah kurang dari 65, rata-rata siswa tidak lebih dari 65, mu-nya rata-rata lebih dari 65. Jadi kita lihat mu-nya ini rata-ratanya 74,33, memang lebih dari 65, tapi kita perlu uji statistiknya dulu. Alfanya 1% atau 0,01. Statistiknya adalah T X bar man mu 0 per S per akar N, distribusi T N-1. 74,333 tadi yang sudah dihitung ya, 74,333 kurangi 65 dari soal tadi, 65 ini ya, 65 ini per 12,572 ini dari S ini per akar N, jumlah datanya ketemu 2,572. Daerah kritis T 0,0111, 11 itu dari 12 kurangi 1, 2,718. Jika dia lebih dari 2,718 maka karena dia 2,578 tidak di 2,718 maka H0-nya tidak ditolak, H0-nya diterima, maka rata-rata nilai 3 SM muntah mana tadi tidak lebih dari 65. Nah, contoh selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Kalau kita tidak pernah membaca, maka kadang-kadang kita juga tidak tahu statistik ini gunanya buat apa Pak, misalnya dengan seperti itu. Statistik nanti terutama di prodi lain itu dipakai untuk skripsi, kalau yang kuantitatif ini sangat berguna, jadi tolong dipelajari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya.